بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ay aulada Yaqub, yakni beberapa putranya Nabi Yaqub. Uzkuru, ingatlah siapa kalian, ni'mati allati an'amtu alaikum, ni'matiya terhadap nikmatku, allati an'amtu yang memberikan atau menganugerahkan siapa aku, alaikum atas kalian, ay ala abaikum, yakni atas beberapa moyang kalian, minal injai berupa diselamatkan, minal injai berupa penyelamatan, min fir'auna dari Fir'aun, wa falqil bahri dan pembelahan laut, wa tadlilil ghamami dan menaunginya awan, wa ghairi dzalika dan selainnya hal tersebut, bi antashkuruha dengan sekiranya menyukuri siapa kalian, ha terhadap nikmati, bi taati dengan cara mentaatiku, wa aufu dan memenuhilah siapa kalian, bi ahdi dengan janjiku, alladzi ahidtuhu yang mengambil siapa aku terhadap ahdi, atau alladzi ahidtuhu yang mengikrarkan siapa aku terhadap ahdi, ilaikum kepada kalian, minal imani berupa iman, bi Muhammadin dengan Nabi Muhammad, ufi maka memenuhi siapa aku, bi ahdikum dengan janji kalian, alladzi ahidtuhu yang menjanjikan siapa aku terhadap ahdikum, ilaikum kepada kalian, minas sawabi berupa pahala, alaihi atas iman, bi Muhammadin bidukhulil jannati dengan masuk surga, wa iyaya dan terhadapku, farhabuni maka takutlah siapa kalian ni terhadap aku, ay khafuni yakni takutlah siapa kalian ni terhadap aku, fi tarkil wafai di dalam meninggalkan memenuhi, bihi dengan ahdi, duna wairi tidak terhadap selainku. Allah berfirman, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian dan penuhilah janji yang telah aku ambil dari kalian, maka aku akan memenuhi janji yang telah aku berikan kepada kalian, dan takutlah kalian kepadaku. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan atau mengingatkan kepada orang-orang Bani Israel agar jangan melupakan sejarah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengistimewakan moyang-moyang mereka dengan berbagai pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Bani Israel agar jangan melupakan janji yang telah diambil oleh Allah dari mereka, agar mereka beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Allah subhanahu wa ta'ala bisa memberikan balasan yang telah dijanjikan kepada mereka. Yang ketiga, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Bani Israel agar jangan takut kepada selain Allah. Takutlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenai peringatan yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mendorong Bani Israel agar bersyukur kepada Allah, sehingga dengan rasa syukur itu kemudian mereka mematuhi ajaran-ajaran Allah, dan yang terpenting adalah iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengingatkan mereka
agar jangan melupakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, di mana Allah memberikan berbagai pemberian yang luar biasa dan sangat istimewa bagi mereka. Bagaimana bangsa Bani Israel yang merupakan keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam, asalnya mereka adalah bangsa yang diperbudak oleh orang-orang Qibti atau oleh bangsanya Fir'aun. Selama mereka berada di Mesir, mereka ditindas oleh bangsanya Fir'aun. Mereka diperbudak dan mereka disiksa oleh bangsa Fir'aun. Lalu berawal dari diutusnya Nabi Musa alaihissalam, akhirnya lambat laun mereka menjelma menjadi bangsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara agama karena begitu banyak kalangan Bani Israel yang menjadi nabi, atau secara politis karena pada akhirnya Bani Israel itu memiliki kekuasaan yang cukup kuat dan mencapai puncaknya pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Perjalanan Bani Israel menjadi bangsa yang mulia dari asalnya bangsa budak itu dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memunculkan Nabi Musa alaihissalam sebagai pemimpin mereka, penuh dengan keajaiban, penuh dengan mukjizat. Misalnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari kejaran tentara Fir'aun, penuh dengan mukjizat, terutama mukjizat yang sangat luar biasa, yaitu terbelahnya Laut Merah. Kemudian ketika mereka berhasil melintasi Laut Merah, maka mereka tidak memiliki negeri. Bani Israel hidup di padang pasir selama berpuluh-puluh tahun. Dan selama di padang pasir ini, bagaimana Allah menjamin kehidupan mereka dan kesejahteraan mereka. Sehingga disebutkan oleh Imam As-Suyuti di sini, ada tadlilul ghamam. Allah memberikan tempat yang teduh meskipun berada di padang pasir, tapi padang pasir itu menjadi teduh karena Allah menaungi mereka dengan awan. Kemudian dari segi makanan, Allah menurunkan al-manna was-salwa, makanan dan minuman dari langit secara langsung dalam bentuk al-manna was-salwa. Kemudian dari segi air yang dibutuhkan oleh mereka, Allah Subhanahu wa taala menyediakan 12 mata air yang bersumber dari batu besar untuk mereka. Selanjutnya, ketika mereka hendak membuat negara, ketika mereka hendak mendirikan kerajaan, maka kerajaan itu juga didirikan dengan melalui cara-cara ajaib yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Itu kenikmatan yang diberikan dengan cara yang ajaib. Sementara pada dasarnya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dihitung. Karena apa? Karena semua bagian dari hidup kita ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ar-Razi menyatakan bahwa nikmat itu ada dua. Ada nikmat yang yaltadzu bihil mukallaf, nikmat yang dirasakan sebagai nikmat oleh orang-orang yang mukallaf, oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya makan, minum,
kemudian tidur dan seterusnya, kesehatan dan seterusnya. Itu adalah nikmat yang yaltadzu bihil mukallaf, yang dirasakan sebagai sebuah kenikmatan oleh orang mukallaf. Yang kedua adalah hal-hal yang tidak terasa sebagai sebuah nikmat, tapi pada hakikatnya itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah sebagai iktibar, sebagai pelajaran bagi hamba-hambanya. Contohnya misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk yang dapat menyakiti dan membahayakan manusia, ular, kalajengking, kemudian virus dan semacamnya. Bagaimana kita bisa melihat hal ini sebagai nikmat dari Allah? Secara fisik kita tidak merasakannya sebagai nikmat, tapi secara kejiwaan, kalau kita lihat secara utuh, maka itu bisa difahami sebagai nikmat, yakni sebagai pelajaran dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka itu waspada, agar mereka itu merasakan adanya sakit, sehingga dengan demikian hal itu bisa menjadi pelajaran bagi mereka agar menghindari sakit yang kelak akan menjadi siksa di akhirat bagi orang-orang yang durhaka dan tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah apapun yang diciptakan oleh Allah, maka itu menjadi nikmat bagi manusia. Bisa menjadi nikmat iltidad untuk dinikmati, bisa menjadi nikmat untuk istidlal dan iktibar, sebagai dalil, bukti dan pelajaran agar mereka memiliki iman yang benar, keyakinan yang benar, dan melakukan amal-amal yang soleh serta menghindari perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah, di mana hal itu akan mengantarkan mereka untuk mendapatkan nikmat yang jauh lebih besar kelak dalam kehidupan akhirat yang abadi. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala pertama-tama mengingatkan Bani Israel tentang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Mengapa demikian? Karena dengan mengingat nikmat maka akan termotivasi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu apa? Hakikat dari syukur itu adalah menggunakan nikmat Allah untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa aminu, dan berimanlah siapa kalian bima dengan sesuatu anzaltu yang menurunkan siapa aku, minal qur'ani berupa Al-Qur'an, musaddiqan dalam keadaan membenarkan, lima kepada sesuatu ma'akum yang ada bersama kalian, minat taurati berupa Taurat, bimuwafaqatihi dengan mencocokinya Al-Qur'an lahu kepada Taurat, fit tauhidi di dalam masalah tauhid atau pengesaan Allah, wan nubuwati dan kenabian, wala takunu dan jangan menjadi siapa kalian awala kafirin itu pertamanya orang yang kafir, bihi dengan ma anzaltu min ahlil kitabi dari ahlul kitab, lianna khalafakum karena sesungguhnya penerus kalian, tabaun itu ikut, lakum kepada kalian, fa itsmuhum maka adapun dosanya khalafukum, fa itsmuhum maka adapun dosanya khalafukum alaikum itu atas kalian. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel dan mengingatkan kepada mereka agar beriman kepada Al-Qur'an, karena Al-Qur'an memiliki isi yang sama dengan Taurat. Tidak ada pertentangan sedikit pun antara Al-Qur'an dan Taurat karena keduanya berasal dari sumber yang sama. Al-Qur'an membenarkan Taurat. Al-Qur'an tidak menentang Taurat. Musaddiqan lima ma'akum.
Al-Quran datang dan isi dari Al-Quran itu sesuai dengan kitab yang kalian percaya, yaitu kitab Taurat. Kenapa kalian malah ingkar dan kafir terhadap Al-Quran? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah sekali-kali kalian wahai Bani Israel, orang-orang Yahudi, menjadi orang pertama yang kafir terhadap Al-Quran, padahal kalian merupakan orang yang memiliki dalil-dalil dan bukti-bukti mengenai kebenaran Al-Quran dan kebenaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wala takunu awwala kafirin bih? Janganlah kalian Bani Israel, orang-orang Yahudi, menjadi orang pertama yang kafir terhadap Al-Quran. Padahal sebelum Yahudi sudah ada yang kafir terhadap Al-Quran, yaitu orang-orang kafir di Mekah, orang-orang Quraisy di Mekah, itu merupakan awwalu kafirin bihi. Hal itu menurut Imam As-Suyuti, yang dimaksud dengan awwalu kafirin bihi di dalam ayat ini adalah orang kafir pertama dari kalangan ahlul kitab. Jadi Allah menyatakan, janganlah kalian orang-orang Yahudi menjadi pelopor kekafiran di antara ahlul kitab, di antara orang-orang Bani Israel. Karena apa? Karena generasi penerus kalian di kemudian hari itu akan mengikuti kalian. Jika kalian pada saat ini kafir terhadap Al-Quran, maka generasi Bani Israel berikutnya juga kemungkinan besar juga akan menjadi kafir karena mengikuti tradisi kalian. Sehingga dinyatakan fa'ithmuhum alaikum, dosa-dosa dari generasi penerus yang kafir terhadap Al-Quran itu akan juga menjadi dosa kalian. Karena apa? Karena seorang pelopor itu akan juga terkena getah, akan menanggung dosa, akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Orang yang menjadi pelopor dari sebuah keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa dari keburukan itu dan dosa dari orang yang menirunya di kemudian hari. Itu menurut Imam As-Suyuti. Sedangkan mufassir lain ada yang berpendapat kenapa Allah menyebut awwala kafirin bihi di sini. Itu adalah karena orang-orang Yahudi ini memiliki dalil untuk beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada Al-Quran, karena kebenaran Rasulullah dan kebenaran Al-Quran itu telah diceritakan di dalam kitab Taurat yang mereka yakini dan mereka pegang dalam agama mereka. Sehingga jika mereka kemudian menjadi kafir, maka mereka layak dianggap sebagai awwala kafirin bihi, orang pertama yang kafir dari kalangan orang-orang yang sebetulnya memiliki bukti dan dalil yang kuat mengenai kebenaran Al-Quran. Sedangkan orang-orang Mekah yang kafir terhadap Al-Quran, sebelum orang-orang Yahudi, mereka tidak memiliki kitab yang menerangkan tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sisi itu, orang-orang Yahudi layak dianggap sebagai awwalu kafirin bihi, sebagai orang pertama yang kafir terhadap Al-Quran dari kalangan orang-orang yang memiliki kitab yang menceritakan tentang kebenaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wala tashtaru, dan janganlah menukar siapa kalian. Ay tastabdilu, yakni menukar siapa kalian, bi ayati, dengan beberapa ayatku. Allati fi kitabikum, yang ada di dalam kitab kalian, min na'ti Muhammadin, berupa sifatnya Nabi Muhammad. Thamanan, terhadap harga, qalilan, yang sedikit, ay iwadan, yakni terhadap nilai, yasiron, yang sedikit, minad dunia, dari dunia. Ay la taktumuha, yakni janganlah menyembunyikan siapa kalian, ha terhadap ayati atau na'ti Muhammadin,
khaufa fawati ma ta'khudunahu, khaufa fawati ma, karena takut kehilangan sesuatu, ta'khudunahu, yang mendapatkan siapa kalian hu terhadap ma, min safalatikum, dari beberapa orang jelata kalian, dari beberapa bawahan kalian. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel, janganlah sekali-kali kalian menukar kebenaran dengan kepentingan duniawi. Apa maksudnya? Bani Israel atau orang-orang Yahudi di Madinah itu memiliki dalil-dalil atau ayat-ayat dalam Taurat yang menceritakan tentang sifat-sifat Nabi terakhir, mengenai kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ayat-ayat Taurat ini mereka sembunyikan, mereka ubah, kemudian mereka terangkan dengan penafsiran-penafsiran yang tidak benar untuk menghindari keimanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghindarkan masyarakat Yahudi dari kepercayaan terhadap kebenaran Rasulullah. Mengapa tokoh-tokoh Yahudi melakukan hal itu? Hal itu mereka lakukan karena khawatir kehilangan pendapatan, juga karena khawatir kehilangan pangkat, juga karena khawatir kehilangan kepentingan-kepentingan duniawi yang lain. Dan penyakit seperti ini sebetulnya adalah penyakit yang lumrah menjangkiti seluruh elemen masyarakat, termasuk mungkin kita semua. Betapa sering kita ini diam, tidak menyampaikan kebenaran karena kita khawatir kehilangan posisi, atau kehilangan simpati, atau kehilangan karir, atau kehilangan pendapatan materi, atau kehilangan popularitas dan semacamnya. Nah, tokoh-tokoh Yahudi di Madinah, semisal Ka'ab bin Ashraf, semisal Huyai bin Akhtab, itu rajin memanipulasi data kitab suci, juga memanipulasi penafsiran dari kitab-kitab suci mereka untuk menghindarkan umat Yahudi atau umat Bani Israel dari iman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena kalau sampai orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi yang berada di Madinah itu beriman kepada Rasulullah, maka tokoh-tokoh Yahudi semacam Ka'ab bin Ashraf, Huyai bin Akhtab itu akan kehilangan posisi sebagai pemimpin di tengah-tengah komunitas mereka. Dan hal itu telah dialami oleh calon pemimpin orang-orang Yathrib, orang-orang Aus dan Khazraj di Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum kedatangan Rasulullah ke Madinah atau sebelum tersebarnya Islam di Madinah itu sudah disepakati oleh penduduk Madinah akan dijadikan sebagai raja dan pemimpin mereka. Tapi ketika Islam datang ke Madinah, maka mereka tidak lagi berkeinginan menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai pemimpin mereka. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul kehilangan posisinya sebagai orang berpengaruh di Madinah gara-gara kedatangan Islam. Karena itulah Abdullah bin Ubay bin Salul sangat kecewa dengan kedatangan Islam ini, dan dia menjadi ra'isul munafikin, menjadi pemimpin atau gembong dari orang-orang munafik yang berada di Madinah sebagai orang yang memusuhi Islam dari dalam dan menjadi musuh dalam selimut yang sangat berbahaya bagi keselamatan orang Islam di Madinah. Selanjutnya, wa iyaya, dan terhadapku, fattaquni, maka takutlah siapa kalian ni terhadap aku. Ay khafuni, yakni takutlah siapa kalian ni terhadap aku, fi dzalika, di dalam hal tersebut.
duna ghairi, tidak kepada selainku. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat berikutnya, wa iyaya fattaqun, dan kepadaku takutlah kalian. Ketika ada dua pernyataan yang mirip itu diulang, maka di situ ada tekanan, ada penekanan dari makna kalimat tersebut. Mengapa demikian? Karena memang takut kepada selain Allah itu merupakan poros dari segala kesalahan, segala kekafiran, dan segala kemaksiatan. Sebagaimana nafsu dan kecintaan serta kesenangan terhadap kepentingan duniawi itu merupakan ra'su kulli khati'atin, merupakan pangkal dari segala kekeliruan. Begitu pula perasaan takut terhadap selain Allah itu merupakan pangkal dari segala kekafiran, kesesatan, dan kemaksiatan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, meskipun hadisnya ini dhaif, Rasulullah bersabda, man khafa Allah khafahu kullu syai'. Orang yang takut kepada Allah akan ditakuti oleh semua hal. Wa man khafa ghairallah khawwafahu Allah min kulli syai'. Tapi kalau ada orang yang takut kepada selain Allah, maka Allah akan membuatnya takut kepada segala sesuatu. Jadi orang yang takut kepada selain Allah, maka dia akan dipenuhi dengan berbagai ketakutan yang sebetulnya tidak berdasar. Akan banyak hal yang dia takutkan dalam kehidupan duniawi ini, sehingga sampai-sampai dia tidak berani untuk mengatakan kebenaran, bahkan tidak berani untuk memegang kebenaran dan melakukan hal-hal yang baik, serta menghindari hal-hal yang buruk. Karena apa? Karena dia takut kehilangan sesuatu atau takut terhadap bahayanya sesuatu. Nah, ketakutan semacam inilah yang membuat orang-orang Bani Israel, wabil khusus tokoh-tokoh mereka, kemudian menyembunyikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, mungkin cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.